Oke, malam hari ini saya bersyukur Michael Tampi bisa bawa teman-teman dari Zep Finance untuk eh, membahas bagaimana sih sebenarnya kalau kita dapat uang itu manage keuangan itu bagaimana teman-teman. Karena kita worry sekali, terutama untuk orang-orang milenial ya, anak-anak milenial jangan tersinggung ya anak-anak milenial ya. Anak-anak milenial kita kaget gitu, penghasilannya kalau saya waktu itu pernah ikut mereka ke Bandung. eh, saya pikir, wah ini milenial paling berapa ya? Ternyata ada yang ratusan juta gitu. Banyak sekali yang ratusan juta. Yang si ini maju, oh saya udah 200 juta, saya 300 juta. Dalam hati saya, wah ini mereka sanggup nggak nih ya handle uang sebanyak ini? Nah, jadi teman-teman honestly ya di AFC banyak sekali orang-orang newcomer yang tadinya, hidupnya biasa-biasa, ada yang satpam ya, ada yang satpam di Wonogiri apa di mana ya kemarin saya ketemu di Surabaya, seorang satpam bisa menjadi ronin teman-teman. Ronin itu income-nya 40 juta sampai 50 juta per, ini ya, per bulan ya teman-teman ya. Satpam menjadi ronin, supir taksi menjadi, apa ya, itu teman-teman kalau kita nggak punya fundamental yang benar, pendidikan yang benar, edukasi yang benar tentang finansial, itu bisa habis begitu aja kalau sampai salah. Makanya malam hari ini kita mau dengerin bagaimana tips kita mengelola uang gitu teman-teman. Saya cuma mau pesan satu teman-teman, saya ngobrol sama beberapa orang katanya kalau bikin income ratusan juta di AFC gampang sekali teman-teman ya. Saya cuma mau selain nanti mereka akan bahas tentang bagaimana cara tips and trick untuk investment supaya hidup Anda asetnya tuh nggak hilang gitu teman-teman, dapat income nggak hilang gitu aja teman-teman ya. Tapi saya mau ingetin juga teman-teman ingat keluarga teman-teman ya. Kalau seorang istri ya ibu-ibu yang menjalankan rata-rata yang menjalankan IOC adalah ibu-ibu di sini ya. Ibu-ibu yang semangat tiba-tiba dapat ratusan juta. Nah kalau nggak kuat-kuat imannya gitu ya, nanti gimana gitu suaminya bisa minder, suaminya marah-marah, nanti ada banyak godaan di situ teman-teman ya. Jadi saya mau selalu bilang invest di keluarga teman-teman ya. Invest di keluarga itu gimana sih? Waktu Anda prospek atau pergi, usahakan untuk selalu pergi bersama-sama gitu ya. Saya punya komitmen sama Bu Helen kalau kemana-mana pergi nggak boleh sendiri gitu, harus selalu berdua. Kenapa? Teman-teman supaya kita nggak menjauhkan diri dari itu ya, dari apa sih namanya, dari cobaan dan godaan gitu teman-teman ya. Jadi kita kalau ada bapak-bapak yang nanti income ratusan juta itu, jangan lupa invest di istri itu teman-teman ya. Ngerti maksud saya ya teman-teman ya. Jadi invest di istri nanti apalah itu kita bikin next session gitu. Invest di suami apa? Nanti kita bikin next session. Cuman saya mau bilang teman-teman, kalau punya uang banyak, jangan lupa sama orang yang selalu setia sama kita menemani dari kita belum apa-apa gitu teman-teman ya. Jangan lupa diri bapak-bapak, saya tahu ntar kalau udah banyak income-nya pamer-pamer konnichiwa, mulailah ada yang itu dunia ini kita nggak naif ya, kita nggak munafik, banyak sekali godaan ya teman-teman ya. Gimana caranya? Kalau prinsip saya gimana sih cara menghindari godaan? Udah lari aja teman-teman ya. Kalau ada godaan lari, makanya jangan ke arah situ, jangan coba-coba teman-teman ya. Jangan coba-coba karena ingat investment terbesar kita ini semua kita kerja keras buat apa sih? Buat keluarga supaya keluarga kita bahagia ya. Jadi pesan saya teman-teman kadang-kadang ego itu kalau kita kasih masukan makanan, ego itu akan makin besar gitu. Kita akan makin sombong, kita bisa menjadi lupa diri itu teman-teman ya. Nah, makanya teman-teman jangan lupa misi utama kita adalah untuk membangun keluarga yang bahagia. Jadi kalau teman-teman sudah punya uang, bapak-bapak di sini udah punya uang, tadi satpam jadi ronin, of course income-nya akan menjadi tinggi. Lebih baik invest di keluarga, invest di keluarga. Jangan pegang uang itu, jangan beli barang-barang yang terlalu mewah, terlalu flashy, nanti banyak yang datang gitu loh, banyak yang godain gitu ya. Itu yang harus dihindarin teman-teman. Itu nanti kita bahas ya next session banyak sekali malam hari ini selain tentang financial dulu kita bahas fundamentalnya. Lalu malam hari ini kita juga mau membahas tentang NPWP dan KTP yang wajib menurut aturan pemerintah harus di-upload. Nah, teman-teman sudah beberapa banyak yang mencoba upload, banyak yang gagal katanya ya. Saya cuma mau kasih tips ya. Kalau foto KTP jangan seperti misalnya ini KTP-nya, fotonya jangan begini, tapi fotonya harus begini. Nah, dan dikasih jarak gitu teman-teman. Jadi harus fotonya seperti ini ya.
Jadi KTP di sini, fotonya di sini kasih jarak sedikit gitu ya. Nah itu nanti technical ini akan dikasihkan, Angga akan bantu di akhir sesi. Kita juga akan ada tim finance kita yang akan membantu kalau bapak-bapak dan ibu-ibu punya pertanyaan soal seputar NPWP dan KTP. Nah saya mau bilang kita akan terus buka, bapak dan ibu bisa upload sendiri sampai dengan hari Rabu. Hari Rabu Anda bapak dan ibu bisa upload sendiri. Cara-caranya kan kita udah share. Nah, ada yang nggak sukses kalau KTP-nya sudah terlalu jelek atau terlalu nggak bisa dibaca, teman-teman bisa hubungin tim CS kita ya. CS kita akan bantu verifikasi. Tapi jangan dikasih semua. Saya tadi lihat hari ini saya ada di kantor teman-teman, wah saya lihat Lia bisa semua ngasih Lia KTP-nya. Saya bilang, wah kasihan Lia teman-teman karena kalau tanpa pakai sistem, Lia harus foto, uploadin satu-satu dan ketik nomornya satu-satu. Kasihan teman-teman, nanti nggak ada live mereka gitu ya. Bantulah, cuman apa sih, login, foto, upload gitu ya teman-teman. Kalau mengalami kesulitan, jangan tiba-tiba semua jadi gaptek, semua minta ditolongin. Repot gitu. Terus teman-teman, para leader sekalian, saya himbau untuk ajarin membernya gimana cara login. Tadi saya juga ketemu leader yang, wah Pak, saya KTP-nya ada 20-30. Aduh, kita boleh membantu, tapi lebih baik mereka yang masukin gitu teman-teman. Kita jangan pegang KTP mereka, jangan pegang NPWP mereka, bapak dan ibu yang belum ngerti, jangan kasih KTP dan NPWP ke leader. Lebih baik tanya caranya login gimana, karena secara keamanan website kita sudah disertifikasi dengan sertifikat namanya sertifikat PSE, yaitu kita dianggap sertifikat PSE ini dari Kominfo. Jadi kita sudah dianggap aman untuk bertransaksi di website gitu teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman kasih KTP dan NPWP ke leader, nah ini yang bisa disalahgunakan nantinya. Jadi kita jangan biasain, kita jangan mau terima, kita juga jangan mau ngasih gitu teman-teman ya. Upload sendiri gampang sekali teman-teman, nggak sesulit itu. Jangan bilang, oh, saya gaptek, saya nggak bisa gitu. Pasti bisa teman-teman, gampang sekali. Sistem AFC dibikin sangat gampang untuk semua orang bisa coba gitu ya. Yang penting Anda jaga keamanan. Saya ngeri di sini kalau kasih ke leadernya nggak jujur, nanti tiba-tiba bapak dan ibu punya banyak pinjaman. Iya, gitu ya teman-teman ya. Jangan dikasih ya, jangan dikasih ke upline. Dan coba untuk download dan upload sendiri. Dari saya itu aja teman-teman. Kita malam hari ini panjang sekali. Oh, ini udah 846 di Zoom ya. Wah, saya benar-benar kangen sekali sama teman-teman semua, saudara-saudara saya semua nih ya. Udah lama banget nggak Zoom, udah lama banget nggak ngomong. Teman-teman yang ada waktu, besok saya ke Medan, kalau ada yang ada di Aceh atau di mana deket gitu, ayo main ke Medan ya, saya sampai tanggal 22 ada di Medan. Yuk kita sama-sama roadshow lagi. Ada beberapa yang bilang katanya, Pak, saya mengalami penurunan nih di bulan ini, gimana nih gitu ya. Itu tandanya Anda harus support lagi jaringan Anda harus mulai roadshow lagi. Saya tadi dengar cerita Niko seru banget gitu ya, di gimana kita sekarang sudah tahu nih gimana caranya supaya jaringan Anda jalan lagi. Bahkan kita akan buat support system yang nanti udah otomatis Anda harus melakukan apa-apa gitu ya. Itu seru banget tadi ngobrol gitu teman-teman. Tapi kenapa kita kalau ada beberapa yang ngerasa, wah kok agak slow down ya? Ya wajar teman-teman. Barang semua orang lagi pegang gitu ya. Di bulan Januari sales kita gila-gilaan, nggak masuk akal. Februari juga super strong. Justru yang sekarang ini menurut kita adalah sales yang sangat normal gitu teman-teman ya. Tolong ajarin juga downline untuk tidak menjual di bawah harga teman-teman, karena kita lihat beberapa kali ini orang pegang barang lalu jual di murah gitu teman-teman ya, lalu tersuspend. Jangan buang kerja keras Anda. Ini yang disuspend ini seorang leader teman-teman, dia sudah punya dapat Moskow-nya banyak sekali, dapat Dubai-nya juga banyak sekali, lalu semua hangus teman-teman ya. Bahkan upline-nya pun kena itu teman-teman ya, nggak dapat yearly ranking teman-teman. Jadi ngapain sih buang usaha Anda, kerja keras Anda, karena jujur aja teman-teman, yang melaporkan 85% yang melaporkan adalah pembeli Anda sendiri. Nah, jadi kadang-kadang mereka beli dengan harga murah, tiba-tiba mereka, loh kok dapat bonus?
loh kok saya nggak dapat bonus, loh kok saya belum jadi member, akhirnya dia laporin. Nah teman-teman ya, jadi jangan ya kalau ada yang lakuin, ya bertobat, kita mau menjadi MLM yang berbeda. Ya teman-teman, malam hari ini saya mau serahin ke Michael dan tim dari financial advisor kita, gitu ya. Oke Angga, thank you. Oke, thank you Pak Ernest. Oke, biar nggak lama-lama, kita langsung aja. Ini udah ada Pak Mike-nya. Silakan Pak, mungkin ada yang mau dijelasin dulu mungkin ini tentang apa. Soalnya kalau saya yang jelasin, saya nggak pernah ketemu Kita, orangnya. kita langsung aja ya enggak ya? Ya, boleh. Boleh ini enggak? Enggak, Ya Pak. boleh apa namanya? Boleh Mbak Tia boleh juga dipin ke jadi 2 screen gitu bisa ya? Oke, boleh Pak, boleh. Sebentar. Oke. Oke, selamat malam teman-teman dari AFC, keluarga besar AFC. Hari ini kesempatan yang luar biasa menurut saya, gitu ya. Seperti yang tadi sudah di-share sama Pak Ernest ya, teman-teman ya, bahwa kita punya concern, gitu ya. Kita punya misi juga di dalam AFC. Kita pingin karena saya sendiri juga bertemu dulu ya sama teman-teman dari networker, dari perusahaan-perusahaan lain yang memang pada akhirnya habis begitu aja gitu ya karena lifestyle. Which is saya nggak setuju banget di AFC ini kita tahu banget bahwa saya orang yang paling depan yang selalu ngomong enggak, saya nggak mau kalau kita itu hidupnya kayak dunia MLM seperti biasanya depan mobil foto gitu ya, ada sports car gitu ya, mewah-mewahan nggak jelas, habis itu dalam waktu berapa tahun hilang udah semuanya ya gitu ya. Ada yang nanya sama saya berapa STNK harga Ferrari, ya satu Avanza juga habis buat setahun gitu ya. Buat saya nggak bijak teman-teman. So hari ini saya sangat amat bersyukur boleh ada teman-teman dari Zap Finance. Ini saya sangat respect, saya sangat suka banget sama tim Zap Finance. Dan di sini ada Mbak Tia. Halo Mbak Tia, apa kabar? Halo Pak Michael, kabar baik. Selamat malam, thank you loh ya boleh hadir di sini gitu ya. Saat ini kita biasanya sih tembus 1000, coba saya cek ya. Biasanya tembus 1000 mentok. Oh 924 lagi. Nah di teman-teman yang nanti di Facebook, kita lagi Facebook. Ya, lagi nge-freeze teman-teman. Pak? Oke, saya yang freeze ya barusan. Ya, videonya nge-freeze, tapi kalau suara sih masuk sih kalau di saya, Pak. Videonya nge-freeze tadi. Oke. Kalau gitu tanpa lama-lama lagi mungkin Mbak Tia boleh sharing, boleh perkenalkan kita tentang Zap Finance dan juga boleh sedikit sharing sama kita bagaimana sih sebetulnya financial planning 101 buat kita di sini. Thank you Mbak Tia. Saya coba off camera dulu kali ya. Oke, terima kasih Pak Michael, terima kasih juga Pak Ernest. Selamat malam semuanya, selamat malam teman-teman semua. Apa kabarnya nih? Aku lihat tadi sudah hampir 1000 ya yang join ya. Tadi aku sempat baca-baca ada yang di Jakarta, ada yang di Bandung, ada yang di Medan, ada yang di Malang, ada yang di Bali, hampir di seluruh Indonesia ya. Jadi manapun teman-teman berada, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Malam ini kita mau ngobrol dan sharing-sharing santai tentang uang. Nah, teman-teman, kira-kira teman-teman belajar apa nih dari tahun 2020? Aku termasuk yang belajar banyak di tahun 2020. Awal 2020 tuh semuanya berjalan mulus sesuai yang direncanakan. Salah satu anakku waktu tahun lalu itu grade 6. Jadi dia tuh udah mulai cari sekolah baru, udah mulai daftar-daftar, bahkan ibu-ibunya nih kita lagi sibuk-sibuknya lagi ngurusin graduation.
Nah, terus tiba-tiba kira-kira awal Maret itu ada yang namanya ditemukan satu case pertama di Indonesia. Jadi di hari term break terakhir itu kita dikasih tahu bahwa hari Senin tuh nggak jadi sekolah. Nah, yang suami saya kebetulan saat itu juga lagi dinas di luar negeri, sempat susah pulang. Tiket sempat di-cancel berkali-kali, sempat bingung lah kondisinya saat itu. Nah, waktu itu saya sempat ngobrol dengan Bu Prita. Bu Prita itu adalah CEO dari Zap Finance. Kita ngobrol dan beliau bilang kalau ini nih bisa sampai setahun loh, dia bilang gitu. Aku saat itu bilang, hah, lama banget, masa sih sampai setahun? Nah, ternyata ya kita sekarang masih di sini, sudah lewat setahun dan pandemi ini ternyata belum berakhir. Oke, next. Beberapa bulan berlalu sejak case pertama di Indonesia, mulai semakin banyak yang bingung. Ternyata banyak yang terdampak nih. Dari case yang masuk ke Zap Finance dan juga dari hasil research kita, ini adalah 5 faktor yang paling terdampak. Pertama adalah banyak income yang terganggu. Ada yang mengalami pengurangan, bahkan nggak sedikit juga teman-teman yang kena PHK. Lalu mulai hidup dari tabungan. Yang punya simpanan masih untung tuh, masih bersyukur, masih bisa makan tabungan. Tapi yang nggak punya tabungan sama sekali mulai pusing karena harus mulai jual-jual barang atau bahkan mesti utang sana-sini. Nah, terus ini karena namanya juga pandemi kesehatan, jadi kepake banget deh tuh teman-teman yang punya tunjangan kesehatan. Lalu sebagian dari klien kita, sebagian dari orang-orang sebetulnya sudah mulai kenal dengan saving dan investing. Mereka mulai punya saving untuk pendidikan anak-anaknya atau buat pensiun. Tapi karena kondisi lagi begini, mau nggak mau sebagian dari saving itu kepake, paling nggak bisa buat sehari-hari. Nah, gimana dengan teman-teman di sini? Kalau aku tanya sekarang, kira-kira dari teman-teman yang ada di sini, 10 tahun yang lalu sama tahun ini kira-kira jadi lebih boros atau lebih hemat ya? Teman-teman kan bisa chat, boleh dong aku dikasih tahu kira-kira sekarang jadi lebih boros atau lebih hemat. Boleh diketik di kolom chatnya. Kira-kira sekarang jadi lebih boros. Wow, S-nya banyak banget nih. Hemat, 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 hemat. Waduh. Banyak yang boros, ada yang hemat, ada yang boros. Oh, ada yang auto boros. Nah, sekarang kita coba cari tahu yuk. Kira-kira kenapa sih? Next. Kenapa ada yang lebih boros, ada juga yang lebih hemat? Ternyata berdasarkan survei, ini surveinya dilakukan di Februari 2019. Jadi surveinya ini sebetulnya sebelum pandemi ya. Kebanyakan orang susah nabung karena mereka tuh punya kebiasaan-kebiasaan ini. Dari koresponden yang kita survei, 31,8%-nya karena punya kebiasaan belanja. Ada yang karena memang sudah punya banyak cicilan, jadi susah buat nabung. Ada yang karena memang senang hangout dan traveling. Ada juga 10,6%-nya karena hobi. Jadi kalau tadi teman-teman ada yang bilang boros, nah itu tuh kemungkinan karena memang kesenangannya ya memang belanja. Nah sekarang sih memang jarang ke mall, tapi ternyata dikit-dikit check out. Belum lagi hari-hari ada promo terus kan tuh ya. Nah, teman-teman yang hemat kemungkinan karena selama ini senangnya adalah hangout dan traveling. Ya, seperti kita tahu selama masa pandemi ini kan banyak tuh ya tempat-tempat yang ditutup, bahkan ada pembatasan, hanya buka sampai jam berapa. Jadi untuk yang biasanya suka traveling, apalagi liburan keluar kota, keluar negeri, nah kemungkinan bisa hemat karena hal ini. Biar nggak kebablasan, yuk kita atur cash flow kita. Next. Gimana mengatur penghasilan di masa pandemi? Next. Nah, ingat dengan si ganteng ini, aku termasuk yang baru kenal drakor nih gara-gara pandemi. Nah, terus aku nonton tuh ada yang namanya drakor startup. Mr. Han di situ bilang, sailing without a map is dangerous. Sama aja kayak kita naik kapal, ya pasrah aja gitu. Terserah deh mau dibawa kemana sama arus, mau ke sini boleh, ke sana boleh. Yang ada perbekalan udah habis tapi nggak nyampe-nyampe. Terus apa hubungannya sama financial planning ya? Next. Ternyata peta kita dalam keuangan adalah financial plan. Kita mesti tahu dulu kondisi kita saat ini. Kita mesti sadar dulu, kira-kira ada penyakit yang mesti disembuhin dulu nggak ya? Atau sekarang baru gejala-gejala nih. Kita mesti paham dan kita perbaiki dulu itu. Kalau sudah, barulah kita mulai atur strategi, gimana caranya supaya bisa mencapai tujuan-tujuan keuangan kita. Gimana caranya? Next.
Pertama, kita harus evaluasi sumber penghasilan. Apakah penghasilan kita selama ini terdampak atau tidak terdampak dengan adanya pandemi ini. Next. Jadi kalau misalnya kita andai-andaikan itu cash flow kita tuh seperti ember. Pemasukan tuh seperti keran airnya. Jadi apa yang teman-teman dapat dari EFC itu ya seperti keran airnya. Ada yang penghasilannya hanya dari EFC, tapi ada juga teman-teman yang punya penghasilan lain. Semakin banyak yang didapat, pastinya semakin deras juga kerannya. Nah, lubang-lubang ini adalah pengeluarannya. Ada yang emang kebutuhan, tapi banyak juga yang ternyata ya cuman pengen-pengen aja. Nah, tugas kita nih mengelola supaya embernya jangan sampai kosong. Kalau lubangnya banyak, berarti kan kerannya mesti deras tuh. Tapi kalau nggak terlalu deras, berarti mesti ada lubang-lubang yang kita tembel. Gampang nempelnya kalau lubang-lubangnya kelihatan tuh ya, yang gede-gede itu langsung kita tutup aja, tutup pakai jari, apa tutup pakai seng, atau pakai apa gitu. Yang susah tuh kalau yang rembes-rembes halus. Nah, sekarang gimana caranya buat deteksi itu? Pertama adalah, next, kita harus mencatat pengeluaran bulanan kita. Mesti paham diri sendiri dulu. Kita mesti tahu kelemahannya di mana. Kalau yang termasuk impulsive buyer, ya berarti teman-teman mesti coba di-uninstall dulu deh itu ya, atau di-unfollow kira-kira yang suka menggoda-menggoda itu, supaya nggak bikin kita pengen belanja gitu. Jadi kita harus paham dulu kita itu seperti apa dan bagaimana caranya mengatasi atau mengantisipasi kelemahan-kelemahan kita. Lalu cari tahu latte factor kita tuh seperti apa. Apa sih latte factor? Apa yang dimaksud dengan latte factor? Latte factor tuh seperti yang nggak berasa gitu loh, kecil-kecil, tapi ternyata kalau dikumpul-kumpulin banyak juga ya. Misalnya kayak teman-teman yang tadinya hobi belanja, terus sekarang karena lagi nggak kemana-mana, belanjanya belanja online. Terus kan setiap belanja online kan pasti ada ongkirnya tuh ya. Emang sih kelihatannya ongkirnya murah, ada yang cuma 9.000 atau berapa belas ribu. Nggak apa-apa lah pakai ongkir gitu kan. Tapi kita nggak kebayang tuh kalau sehari aja ada 3 paket datang. Seminggu berapa? Sebulan berapa? Ternyata yang kecil-kecil itu kalau digabung-gabung ternyata cukup besar juga. Nah inilah rembes-rembes yang harus kita antisipasi, yang harus kita bagaimana caranya supaya nggak jadi kebocoran yang lebih besar lagi. Itu pentingnya supaya kita catat, jadi kita tahu selama ini sering bocornya di mana. Mana yang harus dikendalikan supaya ke depannya kita bisa punya keuangan yang lebih baik lagi. Next. Nah, teman-teman pasti sering lihat atau sering baca kata-kata ini. Cash is king, but cash flow is queen. Punya cash itu memang penting, tapi cash flow nggak kalah pentingnya. Karena kalau kita hanya punya cash, kita nggak punya pemasukan, yang ada kita makan tabungan terus, sedangkan biaya hidup ini kan setiap hari, setiap tahun pasti akan terus bertambah. Yang ada ya tabungannya makin lama akan makin habis. Itu dia kenapa kita juga perlu punya cash flow yang positif. Supaya kebutuhan itu terpenuhi dan kita masih bisa punya ruang buat menabung dan investasi untuk masa depan kita. Sekarang gimana caranya supaya mengatur cash flow kita positif? Next. Kita mesti atur ulang budget rumah tangga kita. Nah, setelah dicatat, tadi kan kita udah catat tuh ya, kita udah tahu kira-kira selama ini tuh keluarnya buat apa aja. Udah tahu pengeluarannya, lalu kita bandingin sama pemasukan kita. Nah, sekarang selama ini nih bagaimana? Besar pasak daripada tiang atau enggak sih? Enggak. Tetap kok pengeluarannya nggak lebih besar dari pemasukan kok. Bagus. Nggak minus? Bagus. Tapi nggak bisa nabung juga. Berarti kita mesti atur ulang tuh prioritasnya. Next. Kita harus bisa membedakan mana yang wajib, mana yang butuh, dan mana yang ingin. Wajib itu yang memang harus, jadi udah nggak bisa diganggu-gugat lagi. Seperti cicilan, pajak, atau SPP anak sekolah gitu. Butuh itu ya misalnya ya untuk memenuhi kebutuhan utama keluarga. Ingin, nah ini dia nih yang susah-susah gampang nih. Gampangnya aku kasih contoh aja ya. Misalnya kita makan 3 kali sehari itu wajib. Makan nasi, lauk pauk sama sayur itu butuh.
Tapi kalau makannya maunya nasi, pakai ayam, sayur, terus ditambah gulai, terus habis itu ditutup dengan es buah, udah gitu maunya di restoran yang di Cipete itu namanya udah ingin. Jadi teman-teman udah bisa tuh ya, bedain mana yang wajib, mana yang butuh, dan mana yang ingin. Kalau mau lebih jelas lagi, next. Inilah bedanya butuh dan ingin. Udah pernah dengar kan piramida Maslow? Yang paling bawah itu adalah kebutuhan paling mendasar dari manusia, yaitu sandang, pangan, papan. Semakin ke atas, sifatnya udah lebih ke keinginan. Jadi kita harus atur nih prioritas kita, sesuaikan dengan kondisi dan kemampuan kita. Kalau udah tahu prioritasnya, sekarang gimana cara ngaturnya? Next. Income tuh digambarkan seperti misalnya full cake ya. Full cake itu jadi 100%. 100% itu adalah income kita. Dari yang diterima di setiap bulan dibagi-bagi seperti ini. Jadi 5%-nya buat zakat atau perpuluhan atau sedekah atau pokoknya yang sosial itulah yang 5% itu. Lalu 5% berikutnya dana darurat. 5% berikutnya untuk bayar premi asuransi. Nah, potongan yang paling besar ini biasanya untuk biaya hidup. Biaya hidup itu termasuk biaya hidup bulanan dan juga cicilan. Jadi makan, maintenance rumah, semuanya masuk di situ. Lalu 5% lagi untuk nabung pembelian besar. Apa maksudnya nih nabung pembelian besar? Maksudnya misalnya kita misalnya tahun depan kita mau beli mobil. Nah, itu kita masuk di nabung pembelian besar. Atau 2 tahun lagi mau bayar uang pangkal anak, itu masuk di situ. Jadi tujuan yang perlunya agak besar, tapi jangka waktunya masih bisa dibilang jangka pendek. Dan angkanya tuh kita bisa kebayang lah berapa kira-kira perlunya. Nah, itu bedanya dengan investasi masa depan. Investasi masa depan itu bisa dibilang jangka waktunya tuh lebih panjang. Dan angkanya berapa kita masih mengira-ngira berdasarkan history kira-kira inflasinya berapa, kira-kira 10 tahun lagi kenaikannya seperti ini. Tapi apakah 10 tahun lagi angkanya segitu? Ya belum tentu juga. Itulah untuk investasi itu gunanya untuk itu. Dan barulah 10% berikutnya untuk gaya hidup dan hiburan. Gaya hidup ini nggak harus sesuatu yang wah ya, tapi apapun yang bikin kita senang, apapun yang bikin kita happy, itu masuknya di gaya hidup dan hiburan. Jadi kalau teman-teman hobinya makan, ya berarti misalnya kuliner itu ya masuk ke gaya hidup dan hiburan. Atau yang senangnya berbagi, berarti ya porsi untuk berbagi itu masuknya di gaya hidup dan hiburan, selain dari sosial itu. Nah, ini sifatnya nggak kaku, jadi tetap bisa disesuaikan, very customized, sesuai dengan kondisi teman-teman, sesuai dengan kebutuhannya. Tapi yang mesti diingat, kalau satu potongan ditambah, berarti harus ada potongan lain yang mesti dikurangin. Nah, misalnya dilihat nih ya, banyak banget sih itu bagi-baginya, pecah-pecahnya pusing. Kan aku baru pertama nih coba mau atur-atur anggaran. Gimana nih caranya? Kok kayaknya susah lah. Nggak usah susah-susah. Kita make it simple aja. Next. Kalau memang selama ini belum terbiasa membagi-bagi, kita bikin simple, kita bagi jadi 3 aja. Bagi 3 yaitu living, saving, playing. 50%-nya untuk living, yaitu untuk biaya hidup dan juga untuk cicilan. 30%-nya untuk saving, itu termasuk kalau mau pembelian besar jangka pendek atau investasi jangka panjang atau dana darurat, itu masuknya di sini. Dan 20%-nya untuk playing untuk kesenangan kita. Pokoknya keep it simple, sesuaikan dengan tujuan keuangan kita. Yang nggak boleh itu kalau kita nggak punya patokan, terutama untuk teman-teman yang penghasilannya nggak tetap tiap bulan, ya tetap teman-teman harus punya persentasenya. Misalnya bulan ini dapat 10, berarti 50%-nya ya berarti 5-nya untuk living. Kalau misalnya terus bulan depan dapat 20, ya berarti livingnya adalah 10. Savingnya jadi yang tadinya 3 jadi 6 seperti itu. Tapi teman-teman tetap harus ada patokannya. Itu dia kenapa gampangnya pakai persentase. Jadi menyesuaikan dengan income kita seperti apa. Next. Nah, yang teman-teman perlu cek juga adalah pinjaman. Ingat, cicilan itu sebaiknya nggak lebih dari 30% penghasilan. Kalau sekarang punya banyak cicilan, yuk kita list down. Kalau cicilan KPR masih nggak apa-apa, asalkan porsinya masih di bawah 30%.
Kalau cicilan mobil, kita lihat lagi yuk, kira-kira perlu nggak sih mobil ini? Kalau misalnya perlu, oke, it's okay. Yang penting semua cicilan yang dimiliki tetap di bawah dari 30%. Yang nggak boleh itu adalah kalau pinjamannya adalah pinjaman konsumtif. Jadi kalau misalnya teman-teman masih punya pinjaman online atau KTA yang buat konsumtif, sebaiknya teman-teman buru-buru cari cara untuk lunasi. Dan kalau udah lunas, nggak boleh bikin utang konsumtif baru. Teman-teman juga mesti hati-hati nih sama bunga 0%. Kan sering tuh ya kita belanja di mana pakai kartu kredit bunga 0%. Oke, secara matematika sih memang nggak apa-apa ya, maksudnya nggak ada bedanya. Toh yang kita bayarkan tetap segitu, hanya dibagi jadi berapa bulan, bunga 0%. Yang bahaya itu adalah kalau sudah menjadi habit, karena kita pikir, cuman sedikit kok, tapi kita punya cicilan handphone 1 juta, punya cicilan laptop 2 juta, punya cicilan liburan, yang sekarang udah nggak bisa liburan udah tahun lalu, berapa? 5 juta. Nah, kalau digabung-gabung itu ternyata jadi besar. Yang bahaya adalah kalau ternyata si utang konsumtif itu kalau dijumlah-jumlah udah memakan 50% dari income kita. Lalu kita hidupnya dari mana? Lalu kita mau savingnya dari mana? Itu dia. Jadi bahayanya dari bunga 0% itu adalah lebih ke habitnya. Itu dia, makanya kalau untuk utang konsumtif sebaiknya kita menabung dulu, beli kemudian. Nggak perlu pakai ngutang. Next. Langkah berikutnya, prioritaskan SIP, Saving, Investing, Protection. Jadi inti dari perencanaan keuangan adalah Saving, Investing, Protection. Next. Gimana caranya? Apa ini? Kok ngomongin saving, investing, tiba-tiba jadi ada kertas-kertas gini jangka pendek, jangka menengah ya. Jadi kalau misalnya kita mau saving dan investing, sebelum itu kita mesti tahu dulu apa yang kita mau. Jadi saving dan investing itu kalau diibaratkan tuh kayak kendaraan. Pilihannya banyak, tapi kita mesti sesuaikan dengan tujuan yang mau kita capai dan profil resiko. Sama aja kalau aku tanya ke teman-teman nih, kira-kira naik pesawat sama naik sepeda cepetan mana? Kalau cuma ditanyain gitu, pasti teman-teman langsung jawab pesawat dong, gitu kan. Tapi kalau aku belum selesai nih ngomongnya, ternyata kelanjutannya adalah dari Monas ke Gambir. Gak mungkin kan naik pesawat gitu. Begitu juga dengan investasi. Yang potensi returnnya paling tinggi belum tentu sesuai dengan semua tujuan kita. Apalagi kalau risk profile kita konservatif. Itu dia, sebelum kita nentuin mau invest di mana, kita mesti tahu dulu apa yang mau kita capai. Berapa jumlah dananya. Gampangnya kita bisa bedain jadi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Seperti teman-teman tahu, investasi itu kan ada resikonya. Nah, sekarang bagaimana kita mengelola resiko itu supaya tetap memberi hasil yang optimal buat kita. Nah, sudah saving, investing, jangan lupa kita tetap perlu yang ada di kertas kuning di bawah itu adalah dana darurat dan juga proteksi. Next. Ada satu hikmah dari pandemi ini. Sekarang semua orang jadi lebih sadar akan pentingnya dana darurat. Kita bisa berencana, tapi ternyata kita tetap harus prepare for the worst. Di kondisi pandemi seperti sekarang ini, sebaiknya teman-teman punya dana darurat itu 12 kali pengeluaran. Namanya juga dana darurat ya. Kita nggak tahu tuh kapan akan terjadi, kapan kita akan perlu uangnya. Jadi itu dia penting bahwa dana darurat itu ditaruh di instrumen yang memang gampang diakses. Jadi kalau teman-teman punya dana darurat, at least 6 kalinya ada dalam bentuk tabungan. Jadi kapanpun, mau tengah malam, mau di kota apapun kita perlu, kita bisa tinggal ke ATM misalnya akses untuk ambil uangnya. Nah kalau misalnya ternyata kita punya 12 kali, boleh sesudah 6 kali itu, 3 kalinya taruh di reksadana pasar uang, dan berikutnya bisa juga taruh di emas. Dana darurat ini boleh dipakai, tapi buat kondisi darurat. Apa sih kondisi darurat? Ya kondisi yang memang musibah gitu. Gampangnya waktu kita ngeluarin duitnya tuh kita sedih gitu loh. Sebetulnya kita dalam situasi yang nggak happy gitu karena ada terjadi musibah itu. Nah kalau misalnya memang sudah kepake, kita harus isi lagi sampai si saldo yang kita perlukan, si 12 kali pengeluaran itu. Nah karena kebutuhannya dilihat dari pengeluaran, jadi kalau pengeluaran teman-teman bertambah, maka saldo dana daruratnya pun
harus disesuaikan, harus ditambah juga. Next. Nah, yang berikutnya adalah proteksi. Tadi kan SIP, Saving, Investing, Protection. Tetap kita harus ada proteksi untuk memprotek keuangan keluarga juga. Jadi untuk suatu keluarga itu yang utama yaitu perlu punya asuransi jiwa dan asuransi kesehatan. Asuransi jiwanya ini terpenting untuk dimiliki si pencari nafkah. Jadi kalau misalnya sampai terjadi musibah sama pencari nafkah, keluarga masih ada waktu untuk adaptasi. Untuk menyesuaikan diri supaya semuanya tetap masih berjalan. Tapi untuk seluruh keluarga perlu yang namanya asuransi kesehatan. Jadi kalau sampai terjadi musibah sakit, kita harus masuk ke rumah sakit, dirawat, atau kecelakaan, ada asuransi yang bisa mengcover pengeluarannya supaya nggak harus mengorbankan tabungan kita. Next. Oke, gimana teman-teman? Ibarat lagi running program nih, udah mau hang belum? Mudah-mudahan enggak ya. Sebelum nge-hang, yuk kita restart dulu. Nah, ini adalah tips mengelola uang di tahun 2021. Nomor 1, setelah tadi tahu pengeluarannya, kita bedah pengeluarannya, dibedakan mana yang wajib, mana yang butuh, mana yang ingin, dan lalu berikutnya adalah kita harus mulai prioritaskan pada kebutuhan keluarga dulu. Lalu yang kedua, setelah dicatat, kita jadi tahu selama ini uang kita, income kita tuh larinya kemana aja sih. Lalu kita atur ulang sesuai kondisi dan kemampuan kita saat ini. Kalau memang ternyata income kita terdampak karena adanya pandemi ini, ya berarti sekarang saatnya kita adaptasi. Saatnya kita move on. Saatnya kita cari solusi. Kita mesti bagaimana lagi. Yang keempat, mulai cari peluang baru. Buka keran-keran baru. Manfaatkan kehebatan EFC untuk bisa kasih aliran deras ke ember keuangan keluarga teman-teman semua. Dan yang terakhir, kita harus berjaga-jaga demi keluarga kita. Next. Ini beberapa hacks-nya. Pertama, mulai bikin money diary. Supaya lebih kenal dengan keuangan sendiri, terus kita tahu tuh strength dan weakness kita tuh apa. Kita tulis pengeluaran tiap minggu, lalu kita bedakan, kita breakdown, mana yang penting, mana yang optional, mana yang sifatnya hiburan, atau yang hanya tambahan aja. Lalu kita evaluasi juga, apa yang harus diperbaiki, dan mana yang bisa dipertahankan. Kelola supaya bisa terpenuhi kebutuhan sekarang dan yang akan datang. Jadi dengan punya perencanaan keuangan bukan berarti kita jadi harus super hemat, tapi paling nggak hidup kita jadi lebih balance. Kebutuhan sekarang kita terpenuhi, tapi juga nggak pusing dengan masa depan. Masa depan pensiun nanti bagaimana? Pensiun ini nggak berarti harus nggak kerja ya, tapi paling nggak kita udah nggak pusing lagi dengan duitnya. Paling nggak kita bisa melakukan aktivitas itu karena kesenangan kita. Untuk kehidupan sehari-hari sudah ada yang cover dari apa yang saving dan investing yang telah kita lakukan dari sebelum-sebelumnya. Next. Gampangnya kita mulai pakai 3 rekening. Begitu terima income, langsung dipisahin jadi 3 rekening. Tadi kalau teman-teman ingat, dibagi gampangnya menjadi living, saving, playing. Mana yang buat living, mana yang buat saving, mana yang buat playing. Terutama untuk living dan playing ini sebaiknya tiap minggu teman-teman cek. Supaya jangan sampai embernya kosong sebelum keran airnya kebuka lagi. Dan lalu yang untuk 30% savingnya disesuaikan dengan tujuan-tujuan yang mau kita capai. Mana yang jangka pendek, mana yang jangka menengah, dan mana yang jangka panjang. Hacks terakhir adalah start small tapi sekarang. Yang belum biasa nyisihin untuk saving dan investing, ingat ya, nyisihin bukan nyisahin. Kalau nyisihin itu, begitu terima income, langsung transfer ke rekening-rekening saving. Beda sama nyisahin. Kalau nyisahin itu biasanya nunggu sampai akhir bulan. Nunggu sambil berdoa, berharap-harap semoga masih ada sisanya lah akhir bulan, baru bisa nabung dan investasi. Jadi kalau punya kebiasaan yang seperti itu, ya sebaiknya langsung diubah ya. Begitu terima income, langsung kita sisihin buat masa depan kita. Nah, terus tadi kan sempat lihat ya, saving 30%. Selama ini kan belum pernah. Selama ini kalau dapat 10 berarti 3-nya langsung buat saving. Waduh, apa ini yang mesti dikorbanin? Nggak usah pikirin itunya, nggak usah pusing-pusing.
kita mulai sedikit lebih demi sedikit aja. Kalau yang tadinya belum pernah, ya kita mulai aja dengan 5% dulu. Yang penting kita terus berusaha untuk naik kelas terus sampai mencapai target yang sesuai. Oke, sekian sharing saya malam ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga bermanfaat. Wah, singkat padat jelas Mbak Tia. Tapi honestly, ini teman-teman, saya kan dadakan nih, jujur aja nih ya. Saya dadakan nih sama Mbak Tia. Kita arrange ini sama Zap Finance. Iya Jujur betul. aja Saya juga baru kaget dikasih tahu banget tadi pagi. Iya. bahkan saya kaget banget sama sharing. Jangan lupa lo follow lo. Saya tadi cek gitu ya, nih teman-teman AFC mana nih yang udah follow Instagramnya dan sosial medianya. Jangan lupa ya follow Zap Finance, banyak sekali. Mbak Tia ditanya, coba keluarin lagi dong tadi slide-nya yang terakhir, sosial media dan lain-lainnya. Yang jalanin siapa ya? Maaf. Safira. Oh. Safira. Nah, ini teman-teman ya, Instagramnya Zap Finance, Twitternya juga, Facebook, and also YouTube. Gitu ya. Sudah ya? Jangan lupa ya. Gitu. Saya sangat banyak dapat pelajaran dari Zap Finance juga. So, saya kaget jujur aja Mbak Tia. Kaget banget dengan materinya, lengkap banget gitu ya. Itu semoga jadi teman-teman ini sedikit teaser aja gitu ya. Kita juga nanti akan ada mau disupport sama Bang Mbak Tia gitu ya. Bang akan mensupport kita, dan saya honestly tadi pagi saya telepon Mbak Prita, saya bilang, Mbak Prita, katanya Mbak Prita ini penuh gitu ya. Tapi saya mohon gitu sama Mbak Prita, karena dari banknya kasih saya beberapa nama Mbak Tia. Terus saya bilang saya nggak mau, saya maunya Zap Finance. Gitu. Tapi Zap Finance penuh, Mbak Prita penuh gitu. Oh saya nggak mau tahu, pokoknya saya bilang sama Benny, saya yang telepon aja kalau gitu. Saya mau yang the best buat AFC pokoknya gitu ya. Thank you banget Mbak Tia. Kita saya mau, daripada saya yang nanya gitu ya, saya mau ada teman-teman ada yang nanya. Saya buka 2 Tanya pertanyaan dulu nih Mike. Iya, Mbak Tia udah member belum? Ini ada 1.000 orang yang siap prospek ini. bisa chatnya Mbak Tia di situ. Mbak, aduh. Teman-teman ada yang mau tanya nggak teman-teman mengenai financial planning, karena buat saya isinya bagus sekali pada malam hari ini, very practical gitu ya. Ntar saya DM. Ada yang mau nanya? Nggak ada? Cepet juga nih jagonya. Sudah jelas semua berarti ya? Jelas semua nih. Berarti keuangannya nih. Sudah aman semua ini ya Pak? Mbak Tia, jadi yang saya suka sebetulnya gini teman-teman, hati-hati gitu ya. Menurut saya konten yang kali ini tuh sangat relevan untuk 2021 gitu ya. Saya jujur aja, saya pikir Mbak Tia akan share sesuatu yang basic gitu ya, yang saya sudah belajar dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Tapi ternyata yang Mbak Tia bawa hari ini relevan dengan situasi pandemi gitu ya teman-teman. Jadi kita sangat bersyukur gitu ya. Bahkan saya kaget banget nanti Mbak Tia rekomen dana darurat 12 kali Mbak Tia ya. Iya betul. Karena ternyata kita juga nggak nyangka ini panjang ya. Iya ya. Gitu dan benar sih. Benar juga sejak pandemi itu kayaknya banyak sekali, even saya di perusahaan juga Mbak Tia, jujur aja saya di perusahaan juga beberapa perusahaan saya bilang pokoknya kita harus punya dana darurat gitu. Even bukan individu doang. Dana ada juga company yang kehabisan sebelum 6 bulan. Itu selama pandemi kemarin. Berarti kalau kita lihat sekarang kita harus bisa sampai 12 bulan ya Mbak Tia ya. Mbak Tia, terus yang kedua, side hustle. Menurut Mbak Tia, side hustle seperti apa sih gitu ya, yang sebetulnya Mbak Tia lihat
di apa namanya, di era pandemi kemarin khususnya 2020 side hustle seperti apa yang kelihatan di pandangannya Mbak Tia aja, kelihatan apa sih pada melakukan apa gitu ya, kalau boleh tahu? Oke, yang pasti side hustle yang bisa dilakukan, nggak harus tatap muka ya, kalau aku lihat yang banyak berkembang di tahun 2020 itu. Jadi yang, bisa dijelaskan lewat online dan segala macamnya. Dan yang sangat booming adalah side hustle yang berhubungan dengan kesehatan. Karena kan kita ini adalah pandemi Oke. kesehatan. Jadi semakin banyak orang yang semakin aware dengan kesehatannya. Sekarang kita nggak cuman mikirin gimana ngobatin, tapi orang mulai berpikir gimana prevent-nya supaya Oke. imun kita bagus dan segala macam gitu. Kebetulan teman-temanku banyak nih yang aktif juga di AFC. Jadi Oh di ya? IG-nya berseliweran tuh informasi-informasi tentang AFC dan segala macamnya. Thank you Mbak Tia. I see. Itu kode kayaknya. Terus Itu kode. Mbak Tia ini juga Saya siap di prospek. kode ya. Mbak Tia, ini ada pertanyaan yang menarik karena saya juga masih a bit confused ya sama yang namanya sandwich generation. Financial planning untuk sandwich generation itu bagaimana Mbak Tia, khususnya untuk anak-anak yang harus membiayai ortu yang berobat dan juga punya anak yang harus sekolah. Kok saya kayak relate begini nih pertanyaannya. I can relate. Oke. Gimana? Oh, sandwich generation itu seperti itu ya? Di atas dan di bawah kita tanggung ya? Betul, sandwich generation, jadi kayak kegencet atas bawah ya, namanya sandwich gitu kan. Jadi teman-teman yang sandwich generation, ya positifnya adalah berarti banyak yang mendoakan ya, banyak yang bergantung sama kita, berarti banyak yang mendoakan. Positifnya lagi berarti kita juga harus lebih bijak, lebih pintar dalam mengelola keuangan. Jadi yang namanya tadi tuh porsi si kue itu berarti sekarang harus dibagi nggak hanya untuk keluarga kecil kita, tapi berarti kita harus bagi si kue itu untuk juga sama keluarga besar kita, untuk ke atas dan untuk ke bawah. Dan sebagai sandwich generation, kita udah ngerasain bahwa itu juga nggak mudah, berarti kita harus sudah punya kesadaran untuk menyiapkan masa depan kita, supaya anak kita nanti tidak menjadi sandwich generation berikutnya. Jadi kita harus bedakan juga, kita harus lebih banyak ngobrol juga sih sama keluarga. Kita harus jujur bahwa kemampuan kita tuh di sini gitu ya, kue saya segini, ini yuk yang ayo kita bagi bareng-bareng gitu. Jadi kita ajakin juga keluarga besar kita untuk paham apa kebutuhan, apa keinginan. Jadi oke, kita bisa mengcover biaya hidup. Jangan sampai yang kita cover adalah gaya hidup. Jangan sampai karena gaya hidup kita harus mengorbankan masa depan gitu untuk anak-anak dan juga kita ke depannya. Oke. Thank you Mbak Tia. Ini saya ada pertanyaan lagi nih Mbak Tia. Sorry, suaraku cukup jelas nggak sih? Jelas banget Mbak Tia. Jelas ya. Oke. Ini saya juga ngerti, apakah cicilan rumah sakit termasuk cicilan konsumtif? Apakah cicilan rumah sakit? Maaf ya, saya agak bingung. Apakah sedang membeli rumah sakit? Bingung. Mohon diperjelas lagi pertanyaannya teman-teman. Ini ada pertanyaan yang cukup bagus. Bagaimana persentase untuk biaya hidup jika pendapatan kita sangat besar, misalnya? Jadi kita ada annual rank gitu ya Mbak Tia, disebut Busido. Nah mereka itu pendapatannya per bulan itu 660 juta, ada beberapa yang sudah sampai situ ya. Menurut Mbak Tia sebagai financial planner dengan income 660 juta. Sorry tadi Pak Michael suaranya agak putus-putus, tapi ya? aku kurang. Oke, saya coba stop video. Nah, kalau ini lebih jelas? Jelas ya Mbak Tia? So far karena ngomongnya pendek sih lebih jelas. Mudah-mudahan kalau panjang tetap jelas juga. Oke, misalnya Mbak Tia, seorang leader dengan annual rank tertinggi di AFC itu punya pendapatan 660 juta. Kira-kira suggestion Mbak Tia pembagian
biaya hidupnya tuh seperti apa sih, alokasi dari pendapatan per bulan 600 juta itu? Berapa persentasenya mungkin Mbak Tia? Oke. Itulah kehebatan dari EFC ya. Bisa sampai mencapai seperti itu gitu. Tapi pasti orang ini, si bapak atau si ibu ini pasti kan melewati tahapan sebelumnya ya, di mana dia lulus, baru mulai bekerja dan segala macam. Itu pentingnya kita mulai kenal perencanaan keuangan. Jadi begitu income kita naik, yang naik itu saving dan investing kita. Jangan sampai yang naik adalah gaya hidup kita. Jadi sebaiknya kita tetap punya standar hidup yang sama, oke, menyesuaikan, oke, tapi jangan sampai misalnya income-nya naik 2 kali lipat, gaya hidupnya naik 3 kali lipat gitu. Jangan sampai seperti itu gitu. Jadi sebaiknya ya kita tetap punya level standar acuan yang sama gitu loh. Oke, kalau ada kenaikan it's okay, tapi paling enggak ya itu, kita harus besarkannya justru di saving dan investing itu. Jadi nanti supaya cepat tercapai itu yang namanya tetap sejahtera atau kita mencapai financial freedom. Jadi tujuan akhir finish line dari financial planning ini kan sebenarnya financial freedom, di mana kita udah nggak pusing lagi dengan biaya hidup kita, semua sudah ada yang bisa memenuhi tanpa kita harus bekerja, tanpa kita harus aktif bekerja. Jadi kita kerja ya karena kita suka aja gitu. Jadi itulah kalau misalnya teman-teman sudah sampai di tahapan income-nya cukup besar di atas dari standar biaya hidup suatu negara itu, ya sebaiknya fokusnya di situ, di saving dan investing itu. Tapi jangan salah, saving dan investingnya jangan sampai ikut-ikutan. Syarat saving dan investing yang penting adalah satu legal, yang kedua kita paham apa yang kita lakukan. Jangan sampai karena sekarang lagi hype apa, kita ikut-ikutan. Yang ada ini lagi hype-hypenya, lagi heboh-hebohnya, kita ikut di pucuk aja, yang ada kita cuma bagian cuci piring doang, karena kita nggak ngerti gitu. Yang ada yang kita udah susah-susah sisihin, habis karena kita nggak ngerti apa yang kita lakukan. Jadi selain ditambah investasinya, kita harus tambah juga ilmunya, supaya kita bisa kelola semua risiko-risikonya itu. Oke. Mengenai persentase nih, teman-teman juga, saya juga banyak sekali justru itu. Jangan sampai teman-teman tuh ya kejebak misalnya, oh punya gaji 10 juta gitu ya, investasi 3 juta. Banyak itu yang sukanya begini, gajinya naik 12 juta, oh kan gue masih rutin investasi 3 juta. Gajinya 15 juta, enggak, ditanya masih kok investasi 3 juta. Nah, bukan numbers-nya ya Mbak Tia ya, tapi prosentasenya ya, ngikutin besarnya pendapatan kita, gitu ya. Betul. Apa yang dimaksud, ini bisa dijawab dengan cepat nih Mbak Tia. Apa yang dimaksud dengan pinjaman konsumtif? Nah, pinjaman konsumtif gampangnya yang memang buat konsumsi, dia nggak ada nilai tambahnya gitu loh. Jadi yang habis dipakai gitu. Jadi contohnya ya misalnya buat liburan kita happy gitu kan, tapi nilainya itu tidak ada nilainya di masa depan. Beda kalau misalnya kita cicilannya buat rumah kan, tapi 5 tahun 10 tahun ke depan nilainya bisa naik. Atau misalnya cicilan buat usaha, nah bisa berkembang usahanya, nilainya bisa naik. Nah kalau konsumtif ya memang yang untuk cicilan yang untuk kita konsumsi. Cicilan konsumtif menurut saya paling easy-nya adalah kalau jalan-jalan ke mall, Pak, ini nih 0% loh. Tapi 0%-nya harus dibayar juga ya, benar ya? Lama-lama numpuk gitu ya. Iya, itu cicilan nah, itu konsumtif. Bahayanya si 0%. Iya, bahkan kemarin saya lihat liburan juga bisa dicicil. Liburan bisa dicicil kan berapa tahun tuh lunas tuh. Nah, liburannya udah selesai, utangnya belum ya Mbak? Nah, itu dia. Yang lebih nyesek lagi, ada teman saya cerita, dia baru beli laptop gitu ya, dia pakai cicilan 0%. Nggak tahu diapain sama anaknya, itu laptop sekarang rusak. Yang ada laptopnya udah nggak ada, tapi cicilannya masih jalan terus tuh. Aduh. Ada saya tuh iklan yang lucu, iklan itu ya, iklan pinjaman online ya. Jadi apa ya? Dia iklannya akan itu oke banget gitu ya. Kayak dia nggak ada duit, mau pacaran apa gimana iklannya.
terus nggak ada duitnya gitu. Tiba-tiba mau bayarin makan ceweknya, terus nggak ada duit, terus tiba-tiba dia kayak ada pinjaman online langsung di approve gitu. Saya ngeliat iklan itu bahaya juga ya. Lama-lama bisa kejebak gitu kan ya. Itu yang harus hati-hati gitu ya. Nah itu dia, makanya yang nggak kalah penting adalah investasi leher ke atas, Pak. Leher ke atas, apa itu? Investasi leher ke atas. Investasi ilmu. Oh, Investasi oke. ilmu. Jadi jangan sampai kita terjebak sama yang hal-hal seperti itu. Oke, selanjutnya sesi kita adalah investasi koin. Bercanda. Itu. Oke. Ya teman-teman, thank you Mbak Tia buat waktunya. Thank you juga buat teman-teman buat pertanyaannya. Semoga sama-sama, hari ini Pak Ernest, Pak Michael. Semoga hari ini banyak mendapatkan ilmu basic dasar, dan hopefully setelah ini kita masih bisa kerjasama dengan Zafinance, ketemu Mbak Tia lagi, diajarin lebih detail. Tadi saya ada mulai banyak yang nanya-nanya tentang investasi. Ini kebetulan pelajaran kita hari ini bukan tentang investasi. Itu masih banyak sekali yang bisa kita explore, dan tujuannya satu buat kami di sini AFC, saya dan Pak Ernest punya mimpi bahwa teman-teman itu selalu bijak dengan keuangannya masing-masing, gitu ya. Teman-teman tahu bagaimana menggunakan uang dengan baik, gitu, sehingga nggak bocor di mana-mana, hutang di mana-mana, gitu ya. Bisa membantu banyak orang juga dengan financial literacy yang baik. Terakhir saya ingin cerita mengenai saya biasanya tuh bilang kalau teman-teman ngobrol tentang financial planning gitu ya Mbak Tia. Buat saya nggak penting penghasilan orang 4,5 juta sebulan, UMR atau UMR di Jakarta berapa ya sekarang, 49 ya? Atau 4 jutaan. Kemudian penghasilan 10 juta, penghasilan 10 juta, penghasilan seorang Busido pun yang 660 juta, bahkan ada yang 1,8 miliar sebulan, itu nggak penting. Ya, kalau emang nggak punya financial literacy yang baik, endingnya saya tahu pasti berantakan juga gitu ya. Betul. Jadi yang penting bukan how much you can earn, but how much you can save that matter. Exactly. Thank you Mbak Tia dan Zafinance buat waktunya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan Mbak Tia. Sama-sama. Sukses selalu buat teman-teman semua. Thank you. Oke, izin ya Pak. Enggak, ya. Boleh, Next one kita masih ada sesi selanjutnya adalah sesi technical ya. Oke Mbak Tia, terima kasih malam hari ini udah bantuin kita. Thank you Michael yang udah bantuin kita juga malam hari ini. Angga, take over sebentar ya. Untuk next one-nya adalah NPWP dan KTP upload. Nah, oke, kita ditemenin sama salah satu finance kita, Bu Yani, yang akan jelasin gitu ya tentang NPWP dan KTP upload, kenapa harus dan apa dasar hukumnya gitu ya. Angga, kasih ini dulu, video dulu Angga. Video siapa? technical ya. Kita lihat video dulu ya teman-teman. Masukkan username dan password Anda ke dalam sistem untuk masuk ke dalam akun Anda. Kemudian setelah masuk ke member area akan muncul pilihan di sebelah kiri pada menu account setting, upload your identification card atau KTP. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Akan muncul username Anda, nama asli Anda, dan nomor KTP yang terdaftar pada sistem kami. Kemudian, klik choose file untuk upload foto KTP Anda. Klik upload photo card and start verifying. Akan muncul foto KTP Anda di sebelah kanan. Pastikan foto yang Anda upload memiliki format horizontal dan terlihat sisi-sisi dari KTP-nya. Sistem akan mencocokkannya dari beberapa faktor, seperti username, nama asli, nomor KTP, dan umur Anda, apakah Anda di atas 18 tahun atau tidak. Kemudian Anda akan dengan otomatis terdirect ke menu Upload Your Tax Card atau NPWP. Di sini juga akan tertera
nomor NPWP dan username Anda yang terdaftar di sistem kami sebelumnya. Kemudian klik Choose File, masukkan foto NPWP Anda, lalu klik Upload Photo Card and Start Verifying. Akan muncul juga foto kartu NPWP Anda di sebelah bagian kanan, dan sistem akan dengan otomatis mencocokkan nomor NPWP yang terdaftar di sistem sebelumnya dengan nomor yang ada tertera di foto yang Anda upload. Lalu klik I agree and update. Lalu klik OK. Proses telah selesai. Anda sudah mengupload foto KTP dan foto NPWP Anda ke dalam sistem AFC Life Science. Oke, kita sebentar lagi mau mulai. Cuman kita mau bilangin bahwa sekarang masih bisa upload sendiri. By hari Rabu, begitu Anda login, kalau Anda belum melakukannya, maka Anda diwajibkan upload dulu sampai berhasil, gitu ya. Baru bisa ke the next page. KTP wajib, NPWP tidak wajib. Nah, kita dengerin dari Yani sekarang. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih Pak Ernest. Oke, selamat malam semuanya teman-teman AFC. Perkenalkan, nama saya Yani. Di sini saya mau memberikan sedikit penjelasan ya mengenai pentingnya verifikasi data dan legalitas kepemilikan akun. Oleh sebab itu, saya minta buat teman-teman ya sebelum hari Rabu sudah melakukan activity untuk legalitas akunnya dengan mengupload KTP-nya masing-masing ya. Di sini juga saya ingin memberitahukan bahwa KTP itu wajib hukumnya untuk semua penduduk warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun ke atas. Ya, sedangkan untuk member AFC yang berumur di bawah 17 tahun dapat mengisi dengan cara ya memberikan fotokopi KK ya ke CS kami. Nanti kami akan membantu untuk mengisi di dalam NIK-nya di dalam data member. Karena saat ini untuk mengisi NIK masih menggunakan KTP. Nah, untuk yang belum mengisi NIK, ya baik melalui KTP maupun melalui CS, ya, untuk sementara nanti Prabu tidak dapat melakukan activity, ya, sampai verifikasinya selesai. Sedangkan untuk NPWP, kami sarankan untuk teman-teman yang memiliki NPWP juga untuk mencantumkan data NPWP ke dalam sistem. Oke, Angga boleh tolong dibantu untuk slide-nya? Yuk kita Iya, Bu. bahas kenapa sih NPWP dan NIK ini penting untuk kita cantumkan. Ya. Jadi kalau kita flashback di tahun 2017 ya, sebenarnya pemerintah sudah mengeluarkan aturan untuk transaksi dengan menggunakan NPWP atau NIK. Namun yang mana sebenarnya akan diberlakukan per 1 Desember, tetapi karena ketidaksiapan dari sistem aplikasi e-faktur sendiri, maka kemudian ya planningnya ini dilakukan atau diundur per 1 April 2018. Ya. Di 1 April 2018 kebetulan dari pihak Apindo maupun beberapa pengusaha meminta waktu untuk mengundur kembali ya untuk dilakukannya transaksi dengan NPWP maupun NIK ini sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan. Nah, pada saat Undang-Undang Cipta Kerja diterbitkan di bulan November, kembali aturan ini diberlakukan dan kemudian untuk tata cara dan penerapannya diatur kembali dalam peraturan pemerintah ya nomor 9 tahun 2021 yang mana akan diberlakukan untuk transaksi per 1 Maret ya. Maka oleh itu kami dari AFC meminta peran serta dari teman-teman member semua ya untuk segera mungkin melakukan upload KTP maupun NPWP untuk yang memilikinya ya untuk membantu mensukseskan program kerja pemerintah ya. Kemudian saya mau menyampaikan sedikit kabar gembira, mungkin Angga bisa bantu saya kasih slide-nya. Pencapaian dari AFC
Angga? Bentar. Ya. Oke. Kabar gembira buat teman-teman semua ya member AFC, kita harus bangga karena untuk tahun 2021 ini AFC terpilih sebagai wajib pajak terbesar nomor urut 6 di KPP Cikupa dan kita mendapat penghargaan dari KPP untuk wajib pajak taat. Ya, saya yakin ini semua bisa dicapai oleh AFC karena peran serta dari semua member AFC di seluruh Indonesia maupun yang di luar negeri dan saya rasa kita juga nah ini slide-nya ya. Di sini kita bisa lihat ya, minggu lalu kita mendapat penghargaan ya dan diwakili oleh salah satu staf finance kita di KPP Pratama Cikupa ya. Kita terpilih sebagai top 10 yang tepatnya urutan ke-6 sebagai wajib pajak terbesar dan wajib pajak taat aturan pajak. Oke, mungkin untuk teman-teman yang punya halo. Yan, ya, oke, kita langsung ke ini aja ya, ke pertanyaannya nih. Ada bagaimana untuk WNI yang sudah melepas kewarganegaraan Indonesia dan tidak punya KTP? Oke, untuk WNI ya, artinya yang sudah melepas warga negara Indonesia artinya bukan WNI tapi foreigners ya. Untuk foreigners tetap mengupload paspor ya, cuma saat ini memang menu dari AFC belum memungkinkan untuk diupload paspornya. Jadi untuk member AFC yang statusnya foreigner saat ini saya minta untuk paspornya dikirimkan ke CS dan kami akan membantu dalam pengisian data. Oke. Kalau kerja lepas apa ini? Kerja lepas dari lulus kuliah tidak punya NPWP, ya nggak apa-apa. Coba jelasin, Yan. Oke, ya ini yang cukup menarik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu ya. Kenapa sih kita penting untuk punya NPWP dan kita harus memulai perencanaan perpajakan kita sehingga di kemudian hari kita bisa membelanjakan apa yang kita hasilkan dari AFC maupun dari penghasilan lainnya untuk membeli aset. Ya, jadi kalau Bapak-Bapak, Ibu-Ibu tahu, mungkin sekarang setiap kita beli aset, baik rumah, mobil, motor, itu yang pertama diminta adalah NPWP. Ya, jadi pemerintah semakin gencar melakukan ekstensifikasi perpajakan, ya sehingga membatasi lingkup wajib pajak yang belum memiliki NPWP untuk segera memiliki NPWP. Ya, tujuannya apa? Kalau kita sudah membayar pajak dari penghasilan AFC setiap withdrawal yang kita cairkan itu juga sudah terpotong pajak, nanti kita akan diberikan yang namanya bukti potong. Artinya pajak kita sebagian sudah dipotongkan oleh pihak AFC, ya. Dan apa yang sudah dibayarkan di pihak AFC dapat dikreditkan sebagai kewajiban pajak kita di kemudian hari, ya. So atas penghasilannya itu kalau sudah tidak terutang pajak, maka otomatis penghasilan yang kita peroleh itu sudah dapat dibelikan aset. Seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Satu KTP bisa beberapa account nggak? Contoh misalnya banyak member yang punya 10 account atau apalah, saya nggak tahu gitu ya. Seharusnya nggak boleh. Cuman kalau ada yang sudah punya, gimana itu? Oke, nah ini balik lagi kalau kita bicara tentang rule of gains-nya AFC, kemarin saya sudah konfirmasi ke Pak Niko ya dari AFC sendiri sebenarnya memperbolehkan ya Pak Ernest ya, memperbolehkan untuk satu member memiliki beberapa akun ya. Artinya secara perpajakan kita akan mengakui sebagai akumulasi transaksi ya. Kalau misalkan kayak tadi Pak Ernest bilang mungkin contohnya 20 akun ya artinya member ini memiliki 10 titik ya, 10 titik yang mana masing-masing ya maksimal pembeliannya adalah untuk yang diamond 12 box ya Pak Ernest ya. Iya, betul. Halo. Sebenarnya satu KTP itu maksimumnya 3 ya? Oke, satu KTP maksimumnya 3. Iya. Oke, kalau seperti itu berarti saya sarankan untuk mungkin lebih dirapikan secara administrasinya Pak Ernest. Ya, jadi
Jadi mungkin untuk teman-teman member yang sudah memiliki akun lebih dari 3 akun untuk satu KTP, mungkin bisa menggunakan akun keluarga maupun anak maupun suami. Oke. Terus Halo, kalau ada pertanyaan misalnya lainnya apa Pak Ernest? kerugiannya kalau misalnya apa kerugiannya misalnya dia pakai banyak-banyak gitu di dalam satu account gitu. Maksudnya di satu KTP untuk beberapa itu kerugiannya apa? Contoh gini, ada member yang misalnya males nih upload, dia uploadin aja semuanya membernya diuploadin pakai KTP dia. Itu apa yang terjadi itu kalau punya jadi banyak account? Oke, yang tadi saya bilang Pak Ernest, ya untuk penghasilan, ya kalau kita memang menggunakan satu ID, secara otomatis maka akumulasi dari penghasilannya akan dihitung. Ya, dan sama-sama kita ketahui kalau perpajakan kita menggunakan tarif progresif, ya, yang mana semakin besar penghasilan, maka pajak yang dikenakannya pun semakin besar. Ya, kenapa kita sarankan untuk satu KTP masing-masing maksimal 3 akun itu lebih didasarkan untuk menghindari tarif pajak progresif yang semakin tinggi. Contohnya adalah ya, kalau kita lihat penghasilan tarif pajak PPh pribadi ya, itu 0 sampai 50 juta 5%, 50 juta sampai dengan 250 juta 15%, ya. 250 sampai 500 itu 25% dan di atas 500 itu 30%. Ya, jadi kalau contohnya Pak Ernest, ya saya kasih gambaran sedikit. Misalkan dengan 6 akun dia memperoleh penghasilan 500 juta. Ya. Kalau dia pecah menjadi 2 nama, maka masing-masing tarif maksimal yang dikenakan hanya sebatas 15%. Tetapi kalau dia menggunakan satu KTP untuk 6 akun, maka tarif yang dikenakan sudah 25%. Seperti itu Pak Ernest. Oke, jadi ada keuntungannya kalau itu ya pajak ya progresif enggak ya kalau itu banyak bagian dari sebenarnya bagian dari tax planning ya Pak Ernest. Mungkin kalau bapak-bapak ibu-ibu di sini yang sudah penghasilannya sudah di level Busido, saya rasa pasti punya rekanan konsultan pajak ya. Jadi saya sarankan untuk mulai mengatur untuk perencanaan pajaknya. Kalau tadi session sebelumnya kita bicara tentang perencanaan investasi dan financing ya. Nah, ini pun harus diimbangi dengan perencanaan perpajakannya, Pak. Sehingga kita tetap bisa menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara dengan taat pajak, tetapi di satu sisi kita bisa melakukan penghematan pajaknya juga. Oke, jadi ada satu pertanyaan lagi, nggak pernah withdraw. Kalau yang nggak pernah withdraw bagaimana? Oke, artinya kalau di sini saya tangkap adalah BV-nya ini di redemption dengan produk ya Pak Ernest ya? Iya betul. Benar ya? Oke, Betul. jadi yang kita kenakan memang sejauh ini pajak atas penghasilan yang ditarik tunai ya atau withdrawal ya. Karena kalau dari aturan pemerintah sendiri untuk bonus dalam bentuk produk atau klaim produk itu tidak terutang pajak ya. Makanya sampai saat ini teman-teman yang melakukan redemption produk dengan klaim produk itu memang tidak kita kenakan pajak. Dan saya harap pemerintah masih menjalankan hal ini ya selama tidak ada perubahan ketentuan. Tentunya kita tidak akan mengenakan pajak atas klaim produk. Oke. Terus oh ya, jadi nanti saya barusan dapat WhatsApp juga dari tim kita. Nanti hari Rabu itu masih tetap bisa login biasa, teman-teman. Login biasa, tapi waktu Anda mau withdraw itu baru Anda diminta upload KTP atau NPWP. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Anda nggak usah langsung upload atau KTP atau NPWP. Waktu Anda mau withdraw itu baru Anda diminta. Kenapa dibuat seperti ini? Tadi tim IT bilang katanya supaya nggak hari Rabu itu nanti meledak. Semua mau upload, iya kesusahan nanti. Iya. Jadi menurut saya smart banget ya dengan tim IT kita keluarkan bahwa nanti kalau Anda mau withdraw, Anda disuruh upload dulu nih KTP atau NPWP.
Ya, jadi saya harap bantuan dari teman-teman semua di sini juga ya, kalau bisa jangan tunggu sampai hari Rabu ya, karena cepat atau lambat memang lebih baik kita cepat melegalkan akun kita ya secara resmi kepemilikannya dengan KTP kita ya. Jadi memang kalau artinya kita kasih waktu sampai Rabu mungkin nanti load-nya akan banyak banget Pak Ernest traffic-nya dan Ya, mungkin bisa menyebabkan sedikit gangguan untuk teman-teman yang lain ya. Jadi memang saya harap juga bantuan dari semua member leader di sini ya untuk membantu mengingatkan kembali untuk member-member yang melakukan upload KTP dan NPWP. ini ada pertanyaan lagi. Potongan pajak dari AFC adalah PPH jenis apa? Oke. Karena bisa dikreditkan PPH 21 atau komisi. Apa ini? Oke. Ya, jadi kalau PPH 21 yang dari AFC ya ini adalah PPH atas agent ya MLM. Yang mana memang tarifnya sesuai dengan pemerintah, yang kita potong itu baru 50% dari penghasilannya yang diperoleh. Sehingga kita mengeluarkan yang namanya bukti potong dan sifatnya tidak final. Ya, karena memang baru dipotongnya 50% Pak Ernest, maka secara otomatis ya akan ada penghitungan sendiri di akhir tahun pajak untuk masing-masing member membayarkan kekurangan pajaknya secara pribadi ya. Tapi teman-teman jangan khawatir ya. Kenapa? Karena memang yang baru dipotongkan dari AFC ini adalah baru 50% ya. Makanya tidak menimbulkan kerugian apapun buat teman-teman karena apa yang kita potongkan ini kita berikan bukti potong dan dapat digunakan sebagai kredit pajak di akhir tahun pajak. Oke, ini ada pertanyaan. Ini bisa yang jawab aja ya. Bagaimana dengan peraturan pemerintah yang menyebutkan bahwa penghasilan di bawah 4,5 juta tidak perlu ada NPWP? Pak, aduh Pak, masuk AFC masa pengen di bawah 4,5 juta sih Pak? Masuk AFC ratusan juta dong Pak. Iya, Pak. Sekali lagi saya mau garis bawahi bahwa NPWP tidak wajib teman-teman. Cuman potongannya akan lebih besar. Bener ya Yan ya? Iya, benar. NPWP Ya. tidak wajib, tapi potongannya lebih besar. Dengan kita memiliki NPWP, sebenarnya kita menghemat 20% apabila kita tidak memiliki NPWP. Contohnya, kalau teman-teman penghasilannya misalkan masih 50 juta, kena tarifnya 5%. Ya, kalau teman-teman tidak memiliki NPWP, maka yang dipotong adalah 6%. Seperti itu. Itu keuntungan pertama. Keuntungan kedua, kalau teman-teman mendapatkan penghasilan dan sudah dibayarkan perpajakannya, teman-teman tidur, makan, tenang. Ya, dan saat teman-teman mengeluarkan penghasilan dalam membeli aset, teman-teman udah nggak usah pusing lagi dikejar-kejar sama orang pajak. Ya, kenapa? Karena penghasilan yang kita sudah terima dari AFC, ya apabila teman-teman sudah memberikan NPWP, maka ada bukti potong pajaknya, ya. Dan memang sudah dibayarkan oleh AFC ke negara, seperti itu. Mungkin Oke, ada pertanyaan lagi. pertanyaan lainnya? Pokoknya ini banyak pertanyaan mirip-mirip. Jadi gini, kalau tidak punya NPWP bagaimana? Nggak apa-apa, nggak usah pakai NPWP. Cuman nanti waktu Anda tarik, otomatis pajak Anda lebih besar. Udah, titik gitu ya. Jadi NPWP tidak wajib. Terus KTP wajib. Tapi kalau Anda tidak punya KTP, contoh punya paspor, kitas, atau anak-anak di bawah umur, itu hubungi CS saja. Kalau di bawah umur, nanti kasih kartu keluarga, nanti nick-nya dari kartu keluarga, diketik oleh CS kami. Paspor pun juga gitu, kitas apa dan kitab juga semua ke CS. Di luar KTP lempar ke CS kita gitu ya untuk dibantu. Ya. Tidak punya NPWP potong berapa ya? Beban pajaknya lebih besar 20% Pak Ernest dibandingkan dengan potongan pajak kalau memiliki NPWP. Nah ini banyak pertanyaan gini, seorang istri pakai NPWP suami, bagaimana hukumnya? Nggak apa-apa, selama konteksnya adalah
pelaporan penghasilannya dilaporkan di NPWP suami ya. Karena kalau untuk pasangan suami istri ya itu bisa dilakukan dengan beberapa pilihan. Pertama, istri mendaftarkan dirinya sebagai cabang dari NPWP suami, boleh nggak? Boleh. Istri NPWP-nya jadi satu dengan suami, boleh banget. Ya, istri berdiri sendiri, NPWP-nya dari terpisah dari suami, boleh nggak? Boleh. Ya, jadi masing-masing memang hanya pelaporan secara pribadinya yang berbeda, tetapi potongan pajak dari AFC itu tetap sama. Oke. Kalau KTP sudah kurang bagus, nggak bisa di-upload, kasih ke CS ya, bantu. Nanti CS akan membantu. Member sudah punya pendapatan tetap dengan tarif pajak yang berbeda dengan pajak AFC. Yang dari kami cuma dari AFC aja. Nanti sisanya terserah Anda dengan konsultan pajak Anda ya, Yan ya. Orang kan Iya, banyak, benar. ada yang bekerja terima gaji maksudnya gitu loh. Ada yang punya usaha, lalu penghasilan dari AFC pajaknya gimana? Itu pertanyaannya. Ya, itu hebatnya member di AFC ya. Dapat penghasilan dari kantor, dapat penghasilan WD dari AFC, dapat penghasilan Enoreng dari AFC. Embernya banyak. Jadi kalau kayak gitu nanti atur sendiri ya. Kita pokoknya AFC hanya potong yang AFC aja. Ya, Itu benar nanti banget Anda Pak laporkan Ernest. sendiri. Ya. Udah kali ya. Ada pertanyaan nih, kalau istri NPWP-nya suami, bolehkah upload NPWP suami? Ya, boleh. Oke, ini ada pertanyaan kan, jadi kontradiksi nih teman-teman, saya tahu pasti pada bingung. Loh, satu KTP bukan cuma satu titik. Betul, satu KTP sebenarnya wajib satu titik saja. Cuman ada aturan baru dari pemerintah yang memperbolehkan satu KTP beberapa titik. Cuman di AFC sendiri kita akan maksimal 3 titik, tidak bisa lebih. Satu KTP maksimal 3 titik ya. Kita ini nanti akan ada announcement resmi dari kita tentang peraturan pemerintah yang baru. Satu titik di AFC, satu KTP di AFC hanya maksimum 3 titik, nggak boleh lebih gitu ya teman-teman ya. Kayaknya udah deh pertanyaannya itu ini aja ya, sama semua nih. Oke, mungkin gini Pak Ernest, untuk misalkan member yang masih punya pertanyaan bisa disampaikan ke CS ya, karena nanti CS akan teruskan ke tim kami di finance dan tax-nya. Ya, Yes. jadi buat teman-teman yang masih punya pertanyaan, jangan galau, jangan worry ya. Tetap kita akan support teman-teman semua masalahnya seperti apa ya. Terima kasih buat dukungannya selama ini ke AFC dan kita rasa kita bisa belajar bareng-bareng untuk menjadi wajib pajak yang taat pajak. Oke, nomor CS harusnya sudah ada tuh. Nih saya coba share ya salah satunya Aplikasi ya. kayaknya ada ya. Iya ada. Ya, jadi teman-teman yang butuh nomor CS bisa lihat di aplikasi. Ya, nanti akan terhubung dengan CS kita dan kami sangat terbuka untuk semua pertanyaan ya. Mau tanya apa aja boleh ya, nanti kita akan jawab pertanyaan teman-teman dan kita akan maksimalkan untuk memberikan jawaban yang terbaik. Oke deh, kalau begitu Angga boleh di closing. Oke. Kalau gitu Makasih ya nih. Thank you all. Bye. Thank you Pak Ernest juga, thank you juga buat semua teman-teman yang udah nemenin kita hari ini ngobrol-ngobrol dari tadi tentang financial planning, terus tadi juga ada sedikit tentang NPWP KTP ya, mungkin pergumulan teman-teman selama ini. Sorry, sebelum closing ya, teman-teman yang belum daftar, Yani udah boleh live sih, ini kita udah next one-nya ini. Oke, thank you. Ya, makasih Bu Yani. ya. Oke, teman-teman, kita mau announce juga soal Bali ya. Bali tinggal sedikit sekali spotnya teman-teman yang belum Achiever 2020 yang belum daftar segera daftar ya. Tinggal sedikit lagi loh. Dan kita pengen celebrating annual rank Anda di Bali ya, di GWK. Kita tolong doain agar semua izin dan semuanya bisa beres. Kita akan adain acara yang terheboh di Bali buat teman-teman. Kita siapin hotel yang terbaik juga buat teman-teman saat ini. Yang kita lagi pilih adalah yang sudah dipilih
Westin Hotel di Nusa Dua dan Mulia Bali gitu teman-teman ya. Nanti nggak bisa milih, kita yang tentuin siapa dapat apa gitu ya. Tapi kita kasih hotel yang terbaik. Pak Edi udah senyum. Kalau Pak Edi tinggal di rumahnya Pak Edi. yang Bali udah jangan nginep di hotel juga, di rumah aja di Bali ya. Yang luar kota aja yang dapat hotel ya. Pokoknya teman-teman yang belum daftar, slotnya tinggal sedikit sekali. Kita nggak bisa banyak-banyak, kenapa? Karena masih dalam masa pandemi, teman-teman ya. Nggak bisa begitu rame-rame banget. Tapi kita harapin sih, kita nggak boleh ngomong 1000, kita bilangnya ya 999 aja ya teman-teman ya. Tinggal sedikit lagi loh yang belum daftar, ayo. Juga untuk Rusia, teman-teman, nggak bisa diperpanjang lagi, kenapa? Karena sampai saat ini sudah hampir 700 orang, teman-teman, yang achieve Rusia ya, kan banyak yang WhatsApp saya pribadi, Pak nggak ada barang, nggak fair 2 bulan, nggak ada barang, gimana ini diperpanjang dong, teman-teman, maaf nggak bisa diperpanjang karena pesawatnya udah nggak cukup teman-teman. Jadi apa yang ada, kami akan tetap komit berangkatin, cuman ini udah impossible angkanya ya, udah 700-an gitu ya, 700 orang. Jadi udah nggak mungkin lagi diberangkatin gitu teman-teman, nggak mungkin lagi di extend gitu teman-teman. Ya jadi berjuanglah, masih ada waktu berjuang ya. Terus 3 hari lagi promo Mini Ruby akan ditutup teman-teman. Ayo kejar ya, kita nggak akan extend juga teman-teman. Mini Ruby ya, manfaatkan promo Mini Ruby. Tinggal 3 hari lagi ya teman-teman ya. Itu manfaatin ya. Gitu aja dari saya. Terima kasih malam hari ini udah gabung. Saya doain semuanya supaya diberkati, dilindungi, dijauhin dari penyakit, dijauhkan dari segala masalah dan mara bahaya. Semuanya yang bergabung di AFC, rezekinya berlimpah, pintu rezeki terbuka, dijagai dan dipelihara oleh Tuhan, biar keluarganya diberikan kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera. Terima kasih semuanya. God bless you. See you at the next time. Bye. Oke, thank you teman-teman semuanya. Terima kasih udah hadir malam ini. Dadah, selamat malam semua.